نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi nikmat sehat, iman dan Islam hingga subuh ini kembali Allah gerakkan keadaan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita doakan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengar nasihat dari baginda Rasulullah tentang adab dan amalan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni mafhum hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi setiap orang Islam dalam hal yang dia sukai ataupun yang dia benci, kecuali jika ia diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk berbuat maksiat, maka ia tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi setiap orang Islam dalam hal yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, kecuali jika ia diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ia tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Selanjutnya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian yang berpergian, hendaklah yang mengimami solat jamaah bersama kalian adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran di antara kalian, meskipun dia paling muda di antara kalian. Dan apabila dia telah mengimami solat bersama kalian, berarti dialah pemimpin kalian. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berpergian, hendaklah yang mengimami solat jamaah bersama kalian adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran di antara kalian, meskipun dia paling muda di antara kalian. Dan apabila dia telah mengimami solat bersama kalian, berarti dialah pemimpin kalian. Keterangan hendaklah yang mengimami solat jamaah bersama kalian adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran di antara kalian. Yang dimaksud dengan orang yang paling banyak membaca Al-Quran adalah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Orang yang paling banyak hafal Al-Quran pada zaman Nabi SAW adalah yang paling paham agama. Ada pula riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW pernah mengangkat selain orang yang paling utama sebagai pemimpin bagi orang yang lebih utama daripadanya atas pertimbangan kemaslahatan yang menurut hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan dalam keterangan hadis. Hadis selanjutnya dari Ubadah bin Samit bin Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, ia meninggalkan solat, menunaikan zakat, mau mendengar dan taat kepada pemimpin,
maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Sedangkan surga itu mempunyai 8 pintu. Barang siapa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa menyekutukan sesuatu pun dengannya, lalu menegakkan solat, menunaikan zakat, mau mendengar tetapi tidak mati, mau mendengar tetapi tidak mau taat kepada pemimpinnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berhak untuk memilih. Jika menghendaki dia akan merahmatinya, dan jika tidak menghendaki dia akan mengazabnya. Hadis selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Rasulullah SAW, bahasanya beliau bersabda, perang itu ada dua macam. Yang pertama, bagi orang yang mencari ridha Allah, taat kepada pemimpinnya, menginfakkan hartanya yang baik, memudahkan temannya, dan menjauhi kerusakan, maka tidur dan jaganya semua menjadi pahala. Sedangkan yang kedua, bagi orang yang berperang karena ingin berbangga diri, ingin dilihat orang lain, ingin kebaikannya didengar orang lain, tidak taat kepada pemimpinnya, dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka ia akan kembali dalam keadaan tidak ikhlas. Ia akan kembali dalam keadaan tidak ikhlas, maksudnya yakni pulang dengan membawa pahala, yakni pulang tanpa membawa pahala, justru membawa dosa. Diulangi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu dari Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya beliau bersabda, perang itu ada dua macam. Yang pertama, bagi orang yang mencari keridhaan Allah, taat kepada pemimpinnya, menginfakkan hartanya yang baik, memudahkan temannya, dan menjauhi kerusakan, maka tidur dan jaganya semua menjadi pahala. Sedangkan yang kedua, bagi orang yang berperang karena ingin berbangga diri, ingin dilihat orang lain, ingin kebaikannya didengar orang lain, tidak taat kepada pemimpinnya, dan berbuat kerusakan di muka bumi, maka ia akan kembali dalam keadaan tidak ikhlas. Tidak ikhlas maksudnya yakni pulang tanpa membawa pahala, justru membawa dosa. Alhamdulillah, jadi beberapa hadis kita dengar sebagai tambahan ilmu bagi kita, dan bisa diamal dan disampaikan pada yang belum mendengar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.